Halo, Sagittarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading untuk energi kamu ya, dengan temanya seseorang yang akan segera datang menghampiri kamu dalam waktu dekat ya. Kita akan lihat energi seseorang itu, siapakah orangnya ya. Dan ingat ini general, tidak resonate buat kamu semua. Ambil saja dari segi nilai positifnya dan buang yang negatif ya. Bijaksanalah dalam menyikapi. Jika yang resonate energi kamu sendiri, kamu bisa buat personal reading ya, atau konsultasi pribadi. Kontaknya kamu bisa lihat di keterangan profil atau di bawah video ini. Oke? Dan kalau suaranya kurang keras, jangan lupa pakai earphone ya. Kalau masih nggak kedengaran juga, abaikan aja, lewati aja. Mungkin channel ini tidak cocok atau sesuai buat kamu. Ya, jadi simpel. Oke? Sekarang kita akan langsung ya buka. Ini kartunya tadi udah aku shuffle. Jadi kita langsung baca aja biar senang ya, nggak kelamaan. Kita akan lihat di sini ada 5 kartu ya. Jadi kamu bisa resonate di kartu pertama, kedua, atau ketiga gitu ya. Terus kalian sesuaikan aja gitu ya. Tapi kalau nggak resonate sama sekali ya berarti memang bukan energi kamu gitu ya. Ambil positifnya aja ya, buang selebihnya gitu. Buat fun aja kalau memang nggak resonate buat kamu. Oke. Di sini ada Eight of Wands ya. Di sini ada energinya Aries, Leo, Sagittarius ya. Seseorang yang akan segera datang menghampiri kamu ini, aku ngelihatnya sih seseorang yang jauh ya. Jadi mungkin kamu ada perbedaan kota, pulau atau negara di sini ya. Dan aku juga ngelihat di sini mungkin ada yang sudah kenal di sini ya, tapi kamu lagi tidak ada komunikasi dengan dia ya, gitu ya, ada jarak ataupun berpisah. Tapi di sini seperti seseorang itu tuh ingin datang kembali ya ke kamu gitu ya, untuk menghubungi kamu, untuk komunikasi lagi dengan kamu, seperti itu. Dan kita lihat lagi yang kedua. Di sini ada Eight of Swords ya. Di sini seseorang yang mungkin komunikasi kalian tuh udah terblokir ya. Bisa kamu yang blokir dia atau bisa dia yang blokir kamu gitu ya. Dan untuk beberapa aku lihat di sini udah putus ya. Putus langsung, nggak ada komunikasi gitu. Tapi sepertinya seseorang ini stuck dengan kamu ya. Dan aku juga ngeliat mungkin kamu juga stres, pernah dibuatnya stres oleh seseorang ini gitu ya. Kamu juga mungkin masih selalu memikirkan orang ini ya, masih selalu ingat terus gitu dengan seseorang ini, seperti itu. Kita lihat lagi ya. Di sini ada Gemini, Libra, Aquarius ya. Dan di sini ada Taurus, Virgo, Capricorn. Ya, aku lihat di sini ada yang lagi diem-dieman gitu ya, seseorang yang sedang diem-dieman dengan kamu ya. Dan juga aku lihat kamu mungkin ada yang kenal dia lewat sosial media ya. Dan mungkin kamu dan dia belum ketemu sama sekali gitu. Tapi untuk beberapa memang seseorang yang sudah kamu kenal ya. Dan orang ini sepertinya ingin adanya komunikasi lagi dengan kamu atau pertemuan dengan kamu gitu. Selama ini dia menunggu ya. Menunggu apa? Kayak mungkin dia menunggu kamu untuk komunikasi dulu gitu. Ya. Seperti itu. Dan aku juga ngeliat mungkin kamu dan dia ada perbedaan di sini. Nggak hanya perbedaan kota, pulau, negara gitu ya, tapi juga ada perbedaan status juga. Ya, jadi kayak mungkin dia lebih apa ya? Kayak ya statusnya mungkin kayak lebih tinggi gitu loh, ya. Kita lihat lagi. Ya, di sini ada Judgment ya. Seseorang yang akan membawa perubahan ke dalam hidupmu ya, ke arah yang positif gitu ya.
Untuk beberapa memang seseorang dari masa lalu yang kembali ke kamu ya, yang sepertinya ada sesuatu ya yang belum terselesaikan gitu ya antara kamu dan dia, kayak mungkin koneksi kamu dan dia itu belum selesai gitu ya, kayak mungkin aja ya untuk beberapa tiba-tiba aja kamu punya masalah dengan dia gitu ya, tapi hubungan kamu kayak lagi jeda gitu ya. Makanya di sini seperti ada yang apa ya, kayak dia tuh kayak ngerasa bersalah gitu loh ya. Jadi nggak seharusnya ya, kalau betul ini kayak mungkin kamu di ghosting gitu ya, atau tiba-tiba dia pergi ninggalin kamu, atau tiba-tiba aja dia nggak ada komunikasi dengan kamu dan kamu tuh kayak stuck gitu ya. Dan juga nggak hanya itu, kamu juga stres gitu loh, kenapa tiba-tiba aja gitu loh dia mengakhiri hubungan gitu, atau menjauh dari kamu gitu ya, atau diemin kamu seperti itu. Ya, tapi di sini dia seperti ingin memperbaharui hubungannya dengan kamu ya, memulainya dari awal dan seperti ingin memperbaiki gitu ya. Kalaupun ada salah di sini ingin minta maaf. Seperti itu. Tapi untuk beberapa di sini aku lihat juga orang baru ya. Orang baru ini sepertinya orang yang seperti gue bilang tadi akan membawa perubahan positif ke dalam hidup kamu gitu, kayak apa ya, yang Tuhan atau semesta itu memang hadirkan untuk kamu gitu loh ya. Jadi kayak doa kamu, harapan kamu itu kayak didengar gitu loh ya. Mungkin di sini ada yang ngerasa belum bisa move on gitu ya dari masa lalu gitu ya, masih terbelenggu, masih stuck gitu ya. Tapi udah, hubungan kamu dengan seseorang masa lalu itu udah berakhir gitu, dan kamu pengen sekali ada hubungan baru di sini, seseorang yang bisa mendukung kamu, yang bisa berbagi apa aja dengan kamu gitu ya, kayak support kamu gitu loh ya. Dan di sini memang betul akan ada seseorang ya yang datang ke dalam hidup kamu, ini juga akan membantu kamu gitu ya, seperti itu. Dan di sini ada King of Pentacles ya. Seseorang ini seseorang yang cukup matang ya, cukup dewasa. Kalau dari segi finansial tuh cukup bagus, seperti yang aku bilang tadi ya, mungkin kamu ada perbedaan status dengan orang ini, bisa kamu bertemu orang ini tuh apa ya, di pekerjaan ya, di pekerjaan kamu gitu ya, kayak mohon maaf ya, kayak di lingkungan kerja, atau kamu lagi melakukan aktivitas yang berkaitan dengan kerjaan kamu gitu ya, atau bisa jadi memang dia atasan kamu gitu ya. Pokoknya di sini ada situasi yang kayak beda gitu ya, status kamu dengan dia beda gitu, atau bisa hanya ini seseorang yang punya bisnis atau usaha sendiri, itu juga bisa gitu ya. Dan orangnya dari segi materi itu cukup bagus, mapan ya, dan orangnya memang bertanggung jawab dan siap untuk berkomitmen, seperti itu ya. Jadi orang ini tipikal orang yang serius, gak main-main gitu ya, terutama untuk kamu yang orang baru ini ya, yang akan ngebantu kamu atau merubah hidupmu ya, membuat perubahan besar ke dalam hidupmu ke arah lebih positif di sini. Nah, itu seseorang ini tuh seseorang yang kayaknya benar-benar akan membuat kamu merasa apa ya, nyaman gitu loh ya. Dan seperti yang gue bilang tadi, di sini ada support dari dia ya, kayak kalau kamu mungkin kesusahan gitu ya dari segi keuangan gitu, mungkin dia bisa ngebantu kamu gitu loh dari segi itu gitu ya. Karena dia yang seperti gue bilang tadi, dia lebih ini ya, dari segi materi itu lebih baik gitu ya, kayak yang statusnya juga lebih tinggi. Nah, istilahnya seperti itu gitu loh ya. Cukup mapan lah orangnya ya, dan dermawan juga di sini. Tapi aku juga ngeliat ya, untuk beberapa, nggak semua, hati-hati ya, karena aku ngeliat di sini sepertinya orang baru ini juga
kayaknya orang yang sudah menikah ya. Jadi hati-hati gitu ya kalau misalkan kamu terlibat hubungan cinta segitiga gitu ya. Lebih baik kamu tidak melibatkan diri kamu ke dalam sesuatu hubungan yang sulit gitu ya, karena ini akan akan membuat kamu tuh susah sendiri gitu loh ya, karena aku ngeliat di sini seseorang ini tuh kayak mungkin ada komitmen gitu, cuman kalau untuk kepernikahan sepertinya kalau memang ya hubungan kamu akan terlibat lebih jauh, itu kayak dia nggak akan serius gitu, nggak akan ada pernikahan gitu loh istilahnya ya. Jadi ini kayak hubungan yang hanya memberikan pelajaran aja buat kamu gitu loh. Jadi hati-hati di situ ya, jangan tergiur oleh terutama di sini dari segi keuangan ya, materi gitu, karena aku lihat seseorang ini juga orang cukup loyal gitu loh ya. Tapi ya itu ya, karena seperti yang aku bilang tadi, kemungkinan hubungannya tidak akan dibawa ke arah yang lebih jauh gitu kayak pernikahan. Memang ada komitmen tapi tidak sampailah mungkin ke arah sana gitu ya. Jadi ini kayak hubungan yang cari kenyamanan gitu ya. Jadi ketika mungkin dia membutuhkan gitu ya seseorang teman gitu ya, atau seseorang yang bisa diajak berbagi gitu istilahnya ya, saling kayak kalau dibilang memanfaatkan sih aku nggak ngerasa memanfaatkan ya, cuman ya itu ya, seseorang ini ngerasa dirinya itu dengan materi itu semuanya bisa gitu loh. Nah istilahnya seperti itu gitu. Jadi ada sisi jeleknya dia yang seperti itu gitu. Jadi menganggap dengan uang itu dia bisa ngapain aja gitu loh ya. Jadi hati-hati di situ gitu ya, karena ya itu ya, ininya terlalu tinggi gitu ya, keyakinan dia atau rasa percaya diri dia, atau ini tentang ego dia sebagai seorang lelaki gitu ya, itu tinggi banget gitu ya. Jadi hati-hati di situ kalau memang seseorang ini tuh orang yang sudah menikah gitu. Tapi kalau yang belum ya, dia akan memang membawa perubahan besar ke dalam hidup kamu gitu. Pokoknya sesuaikan aja ya situasi dan kondisinya kamu. Jadi kalau kamu bertemu dengan seseorang ini ya, kamu harus betul-betul bisa menilai gitu ya. Jangan karena dia baik sama kamu, karena dia loyal sama kamu jadi tergiur gitu ya. Tapi ini ya kembali lagi ke kamu sendiri gitu ya. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau tidak paham, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami ya. Sekali lagi ingat ya, ini tidak resonate buat kamu semua. Ambil saja mana yang resonate ya. Kalau nggak resonate ya berarti bukan energi kamu gitu ya. Ambil positifnya aja, yang lebihnya buang. Oke, sekian dulu ya. Terima kasih, sampai jumpa.